Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Khaulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau faroh. Al-awwal anal ikhtifala bil Maulidin Nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad, wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya, kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasai mazidu bayanin li hadhil masalah li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Terus ya, wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok hadisnya sahih ta ora. Ribet ya gitu. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin, bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahilah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intaqala ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-saqithah, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas syubah as-saqithah qaulu ba'di, ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi wa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur, karena Quran itu kadang pakai hazanan alla yajidu mayun fikun, ada tawahi taftau tazkuru yusfa, terus fawa minal husni napa ini tawahi taftau tazkuru hatta takuna haradon atau takuna tola innama asku batti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Dadi kowe nek ana kiye maca husnin wae iku salah, Qurane hazanan. Kowe Quranem sing lali, ning Quran ana innama asku batti wa husni. Bocah ora jelas ya. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca hizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikat terhadap maulid, kenapa harus seneng toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu
Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'dzamun ni'am wa wafatuhu a'dzamul masaib. Tapi wasyari'atu khassat ala izhari syukri ni'am wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya izharu syukrin wa farahin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah, bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas nih, napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal maulid ini yang halaman 9, pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu itu sing ora jelas masa depannya we pas lahir kowe seneng. Padahal iso we gedene mboten jelas. Itu aja orang tidak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depannya ora mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge ya niru. Kan ora jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora napa. Iku wae anakmu lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir wis nangis buantere ra karuan. Iku wae seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ganteng, resik, sujud. Wah kok spesial. Lah nek ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li'annahu ka'annahu yaqul lima tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan, dan sama juga dia menanyakan ke kita lima tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh enggak? Kowe seneng lahirnya nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Dong lahirnya nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno lima dzai. Mana Dewi Said Muhammad, fahal yasikhu ayastura hadza su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahu nabi maulidin? Mbok yo diangen-angen lho. Dong yo. Mohon paham nggih? Mohon alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baudun Nur Salim atau Gus Baha mengenai dalil-dalil kenapa kita boleh merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah di antara beberapa catatan yang kita sudah catatkan atau rangkuman dari kajian kali ini, diantaranya yaitu bahwa inilah dalil bahwasannya maulid itu diperbolehkan. Yang pertama adalah orang kafir saja dapat kebaikan maulid Rasul, kebaikan dari kelahiran Rasulullah. Seperti halnya yang dialami oleh Abu Lahab, itu mendapatkan diskon hukuman setiap hari Senin karena memerdekakan budak, saking senengnya ketika Rasulullah itu lahir. Nah beliau itu Abu Lahab mendapatkan ringanan hukuman atau diskon dari hukuman yang dia dapatkan itu setiap hari Senin. Itu bukti yang pertama mengenai kenapa boleh melakukan ataupun merayakan maulid Nabi. Kemudian jika Abu Lahab saja mendapatkan syafaat berupa diskon hukuman setiap hari Senin itu, apalagi dengan kita orang yang sangat mencintai Nabi secara penuh.
tentu saja berhak dan dapat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang sangat mungkin karena ya orang kafir saja didapat syafaat berupa diskon hukuman. Kalau kita ya lebih lagi tentu saja, karena kita bukan orang kafir, kita orang muslim dan kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah syafaat akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa hari Senin itu kok malah dirayakan ya? Kenapa merayakan hari kelahiran Nabi yaitu pada hari Senin itu kok dirayakan? Padahal di hari Senin itu pula itu juga hari dimana wafat Rasulullah. Rasulullah itu wafat di hari Senin juga. Kenapa malah dirayakan? Bukankah ketika merayakan Maulid Nabi di hari Senin itu juga berarti kita merayakan wafatnya Rasulullah? Tidak seperti itu ternyata. Kata Imam Suyuti dari kitab yang ada di Sayyid Muhammad ini, bahwasanya Imam Suyuti menjawab, ya karena syariat itu hanya melihat dari sisi-sisi bahagianya, atau karena syariat itu hanya mengkampanyekan sisi-sisi dari bahagia dan bukan ataupun menyingkirkan, syariat itu menyingkirkan sisi-sisi kesusahan. Jadi yang lebih diutamakan ataupun lebih dikampanyekan, diperlihatkan oleh syariat itu ya sisi-sisi kebaikannya, sisi-sisi bahagianya. Nah, tentu saja kenapa kita merayakan padahal sama-sama Rasulullah itu lahir di hari Senin dan meninggal ataupun wafat di hari Senin. Ya karena pada dasarnya syariat Islam itu lebih mengedepankan sisi bahagianya daripada sisi kesusahannya. Nah, maka dari itu ya kita tetap merayakan kelahiran Rasulullah atau Maulid Rasul itu ya terutama di hari Senin itu kita mengambil sisi bahagianya. Karena kita tentu saja sangat bahagia, sangat senang bahwasanya di hari itu Rasulullah itu lahir. Rasulullah yang merupakan seorang yang mampu untuk membuat kita menjadi suri taulatan terbaik untuk kita dan membuat kita itu menjadi orang yang bisa lebih berguna dan tahu inti dari hidup kita, yakni harus bertauhid, mengakui bahwasanya kita ini lemah dan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan juga untuk saling mengasihi sesama. Dan secara logika itu bisa kita perbandingkan, misalkan tentu saja sebagaimana kita itu senang dan bahagia dengan kelahiran anak kita. Jika kita mempunyai anak kelak itu ya kita bahagianya itu benar-benar bahagia banget gitu. Nah, padahal kita belum tentu anak kita itu menjadi orang yang nggak mungkin juga seperti halnya Rasulullah, tetapi ya kita doakan semoga bisa meniru, meneladani apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tetapi ya tentu saja akan lebih bahagia lagi yang lahir itu Rasulullah loh, orang yang luar biasa, orang yang paling sempurna. Ya kenapa nggak boleh gitu, kenapa nggak boleh bahagia dengan kelahiran Rasulullah gitu kan. Nah, itu kenapa kita boleh bermaulid. Kemudian jika ada orang yang masih mempertanyakan dasar ataupun dalil ataupun kenapa kita merayakan hari kelahiran atau kenapa kita merayakan Maulid Nabi, itu ya sama saja orang itu bertanya kenapa kita bisa suka sama Rasulullah, kenapa kita suka pada Rasulullah. Nah, ya jawabannya ya emangnya nggak boleh suka pada Rasulullah. Padahal suka pada Rasulullah itu ya tentu saja tidak usah ada pertanyaan gitu kan. Ya kita suka-suka saja. Apalagi ini yang kita sukai itu Rasulullah loh, bukan orang yang remeh-temeh gitu kan. Rasulullah itu orang yang paling segalanya. Kenapa kita nggak boleh gitu? Dan ketika ada pertanyaan kenapa kamu suka pada Rasulullah, itu ya berarti hanya orang bodoh yang menanyakan hal itu. Ya itu teman-teman semua, sedulur semua, beberapa dalil-dalil secara logika, secara logis, dan itu ada di kitab karya Sayyid Muhammad ini, di mana ada pernyataan dari Imam Suyuti tadi dan lain sebagainya.
mengenai dalil-dalil kenapa kita boleh merayakan Maulid Nabi atau merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teman-teman, mohon dimaafkan jika keliru dalam merangkum kajian dari Gus Baha ini. Semoga kita semua senantiasa kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ngaji kita ini menjadikan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Dan jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, mohon bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.